Alhamdulillahilladzi kataba ala nafsihi rahmah walladzi arsala rasulahu birrisalati syarifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syafa'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi dzawil fadli wal karamah. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dari mimbar yang mulia ini, pertama khatib menyampaikan wasiat takwa untuk diri pribadi khatib serta untuk jamaah kaum muslimin sekalian, untuk sama-sama kita tingkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara melaksanakan segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Baik dikala kita sedang berada di keramaian maupun di tempat yang sepi, baik secara zahir maupun secara batin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam khutbah singkat dalam kesempatan ini, izinkan khatib menyampaikan sebuah pesan Allah subhanahu wa ta'ala, menyampaikan sebuah wasiat Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia yang Allah cantumkan, yang termaktub dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 15 yang tadi khatib bacakan. Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami, kata Allah, berwasiat kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keberadaan orang tua dalam kehidupan adalah merupakan sebab dari keberadaan kita di dunia ini. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kedua orang tua manusia, karena dengan kedua orang tua lah itulah kita berasal, kita ada. Manusia yang ada pada saat ini adalah berasal dari kedua orang tuanya. Kemudian mereka yang dahulu pun berasal dari kedua orang tuanya terus menerus, sehingga posisi kedua orang tua sangatlah mulia dan harus dimuliakan oleh manusia itu sendiri. Sehingga Allah pun berwasiat, berpesan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua tersebut.
Bahkan dalam ayat lain Allah gandengkan perintah untuk bersyukur kepada Allah digandengkan dengan perintah bersyukur kepada kedua orang tua. Anishkurli wali walidaik. Ini menunjukkan betapa posisi orang tua, kedua orang tua itu adalah sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat Allah tersebut Allah lanjutkan dengan menyebutkan peran seorang ibu. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Di antara kedua orang tua tersebut ada seorang figur, yaitu ibu yang disebutkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan perhatian, Allah berikan apresiasi peran ibu yang tidak dimiliki secara alamiah oleh orang yang lainnya, oleh seorang laki-laki, yaitu mengandung dan menyusui serta melahirkan, yang Allah gambarkan dengan istilah kurha, yaitu sangat letih. Ibunya mengandungnya dan juga melahirkannya dengan sangat letih. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Dalam ayat ini pun Allah memberikan perhatian bahwa seorang anak itu adalah dikandung, kemudian disafihnya yang jumlahnya keseluruhannya adalah 30 bulan. Dalam ayat lain Allah mengatakan menyapihnya wa fisaluhu fi amaini, dalam usia 2 tahun atau 24 bulan. Di sini digabungkan antara mengandung dengan menyapih salasuna syahran, 30 bulan, sehingga para ulama menyimpulkan bahwa paling sedikitnya hamil bagi seorang wanita adalah 30 bulan dikurangi amaini, dikurangi 24 bulan adalah 6 bulan qamariyah. Aqallu muddatil hamli sittu syahrin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa Allah memberikan perhatian kepada kita untuk senantiasa bersyukur, menghormati, menghargai jasa kedua orang tua, siapapun dia, bagaimanapun dia. Sehingga Nabi pun mengatakan, ridallahi fi ridal walidain, keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain, dan sebaliknya kemurkaan Allah juga tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Terlebih khusus kepada ibu, hadirin sekalian, yang dalam sebuah hadis pun diberikan porsi 3 kali terhadap orang yang paling berhak untuk dihormati dan dipergauli dengan baik. Sebagaimana dalam hadis, man ahaqqu bi suhbati, siapa yang paling berhak untuk aku pergauli dengan baik? Rasul katakan ummuka sampai 3 kali, kemudian baru abuka adalah bapak kamu. Kita ingat kisah Alqamah yang akhir hayatnya karena menyakiti seorang ibu sampai akhirnya sulit untuk meninggal. Bahkan Rasul pun memerintahkan untuk dibakar. Namun ketika sang ibu memaafkannya, maka secara otomatis Alqamah pun akhirnya bisa meninggal dengan baik. Ini pelajaran buat kita hadirin ma'asyiral muslimin, khususnya untuk seorang ibu yang betapa nilainya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian dalam ayat ini selanjutnya Allah memberikan sebuah peringatan kepada orang manusia yang sudah mencapai usia 40 tahun. Diawali dengan hatta idza balagha asyuddahu, sampai seorang manusia itu al-insan sampai kepada masa dewasanya. Tafsiran dewasa di sini banyak sekali pendapat. Namun dilanjutkan wa balagha arba'ina sanah, sampailah kepada puncak kedewasaannya
kamalul jismi wal aqli, yaitu arba'ina sanah, yaitu usia 40 tahun. 40 tahun dicantumkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang dikatakan oleh para ulama sebagai ghayatu kamalil aqli wal jismi, sebagai puncaknya kesempurnaan baik secara fisik maupun secara mental bagi seseorang adalah usia 40 tahun. Maka orang yang mencapai usia 40 tahun itu, dia diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia harus melaksanakan 3 hal, yaitu qala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa dalam 3 hal, dan juga berikrar, mengakui dalam 2 hal. Yang pertama, doa dalam 3 hal ini adalah ayyuwaffiqahu lisyukri ala ni'mati dunyawiyah wa syar'iyyah. Dia harus berdoa bahwa dia sudah minta ditunjukkan untuk mensyukuri nikmat Allah yang sampai diberikan selama hayatnya. Allah sudah memberikan banyak nikmatnya sampai dia bisa hidup sampai 40 tahun bahkan lebih. Sehingga pun dia berkata, Rabbi auzi'ni, ya Allah tolonglah aku, tunjukkan aku, ilhamkan aku, an ashkura ni'mataka, untuk bisa bersyukur kepadamu atas nikmat yang telah engkau berikan alayya, kepadaku, dan juga nikmat yang telah diberikan kepada kedua orang tuanya. Yang kedua adalah dia pun berdoa ayyuwaffiqahu bitta'atil mardiyyati 'indallah. Dia pun hendaknya berdoa kepada Allah untuk minta diberikan pertolongan agar bisa melaksanakan taat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. An a'mala salihan tardah, ya Allah tolonglah aku untuk bisa beramal soleh. Amal soleh yang bagaimana? Amal soleh yang tentunya al-mardiyah, ang-tardah, yang bisa diridhoi oleh Allah. An a'mala salihan tardah, yang Allah ridho kepada amal soleh tersebut, sebagai bekal untuk menghadapi kehidupan akhirat. Maka seorang manusia yang diberikan kesempatan panjang umur, dia harus bisa memanfaatkan umurnya tersebut untuk beramal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya itu, yang ketiga dilanjutkan ayat ini adalah ayyusliha lahu fi dzurriyyatihi 'ala siratil mustaqim. Dia pun berdoa kepada Allah untuk bisa diberikan kebaikan untuk dirinya dan juga untuk keturunannya. Artinya ketika dia sudah baik, menjadi orang soleh, maka kesolehannya pun mudah-mudahan bisa diwariskan kepada keturunannya. Wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah jadikanlah aku dan juga keturunanku orang-orang yang baik. Dia tidak hanya minta kebaikan untuk generasinya saja, tetapi generasi berikutnya, keturunannya pun diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang baik. Inilah pesan Allah, inilah doa yang dicantumkan oleh Allah yang harus dibaca oleh mereka yang sudah sampai usianya 40 tahun lebih. Dilanjutkan dengan sebuah ikrar, 2 buah ikrar. Inni tubtu ilaika, ya Allah aku bertobat kepadamu. Usia 40 lewat itu adalah usia yang sudah mendapatkan berbagai macam nikmat. Barangkali sebelumnya banyak berbuat dosa, maka ini diperintahkan untuk bertobat. Ibnu Katsir dalam tafsirnya, hadza fihi irsyadun liman balagol arba'ina ay yujaddida taubata wal inabah wa ya'zima fiha. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa orang yang sudah mencapai usia 40 tahun melalui ayat ini diberikan isyarat, diberikan petunjuk, diberikan irsyad untuk ayyujaddidat taubah, memperbaharui taubatnya, memperbaharui inabah, penyadaran diri bahwa dia banyak dosa, wa ya'zima 'alaiha, dan komitmen yang teguh untuk terus tobat sampai akhir hayatnya. Ada hadis walaupun dhaif mengatakan bahwa
man ata alaihi arba'un falam yaglib khairuhu syarruh falam yaglib khairuhu syarruhu fal yatajahhaz ilan nar. Siapa yang sudah sampai diberikan usia 40 tahun tetapi kebaikannya belum bisa mengalahkan kejahatannya, amal solehnya belum bisa mengalahkan amal jeleknya, maka siap-siaplah dia masuk neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin ma'asyiral muslimin, dan iqrar yang terakhir adalah mengakui bahwa inni tubtu minal muslimin, inni minal muslimin, dan saya mengakui adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyandarkan semua urusan kepada Allah sampai akhir hayatnya, sesuai dengan pesan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam berserah diri, berislam sampai akhir hayat, menyandarkan semuanya urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pesan hadirin ma'asyiral muslimin yang terdapat dalam surah Al-Ahqaf ayat 59 yang disebut oleh para ulama sebagai kamalus sa'adatil basyariyah fid darain, sebagai puncaknya kebahagiaan bagi manusia. Dia bisa bersyukur, dia bisa diberikan kesempatan bertaat kepada Allah, kemudian dia pun diberikan keturunan yang baik dan saleh, kemudian dia pun bisa mengikrar, menyatakan diri, bertaubat sampai akhir hayatnya sehingga diwafatkan dalam keadaan Islam atau wafat husnul khatimah. Inilah yang disebut dengan kamalus sa'adatid dunyawiyah, puncak atau kesempurnaan dari kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan wasiat yang khatib sampaikan pada saat ini, pada khutbah ini, wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 ini dapat menjadi pemicu kita, menjadi motivasi kita untuk senantiasa kita terus beramal saleh, bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah sampai saat ini. Walaupun masih suasana pandemi, masih banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya kepada kita, dan terus kita memperbanyak taubat sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil kabiril muta'al al-munfaridi bil azamati wal jalal al-mutawahhidi bi istihqaqi nu'util kamal. Ashhadu an la ilaha illallah dzul karami wal jalal wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi min ad-dalal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina yattasifuna bi mahasinil akhlaqi wal a'mal. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah shalla ala nabiyhi qadima faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqi
وبقيات الصحابة أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر من نصر المسلمين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلكه صلاح الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.